Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desmond Redikson Manane, SE MM, dengan pendidikan terakhir S2 Magister Manajemen, konsentrasi Manajemen Keuangan. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor dengan jabatan fungsional terakhir adalah lektor sejak 1 Maret 2023. Tugas pokok saya sebagai dosen yaitu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selama menjadi dosen tetap sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, saya dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan kurikulum program studi manajemen, yakni matematika ekonomi, pengantar ekonomi pembangunan, sistem informasi manajemen, ekonomi manajerial, akuntansi biaya, operasional riset, seminar manajemen operasional 1, manajemen operasional 2, manajemen keuangan daerah dan internasional, manajemen keuangan 1, manajemen keuangan 2. Semua mata kuliah tersebut linear dengan ilmu yang saya miliki. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT. Saya hanya memilih bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Manajemen Keuangan 1, dengan bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar teori manajemen keuangan, baik mengenai tujuan maupun tentang keputusan-keputusan keuangan dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan. Pembahasan dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk membantu pemahaman mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi maupun keuangan pada organisasi, lembaga, atau perusahaan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 adalah yang pertama, mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, taat hukum, disiplin, bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur melalui penguasaan konsep teoritis manajemen keuangan 1 secara komprehensif dan diimplementasikan secara profesional dalam organisasi perusahaan. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu memiliki kompetensi dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 adalah yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar manajemen keuangan, mahasiswa mampu menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung manajemen modal kerja. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung investasi dalam persediaan barang. Yang kelima, mahasiswa mampu menghitung investasi dalam piutang. Yang keenam, mahasiswa mampu menghitung investasi dalam kas. Ketujuh, mahasiswa mampu menghitung faktor bunga dalam pembelanjaan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menghitung investasi dalam aktiva tetap. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menghitung investasi dalam utang. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menghitung analisis risiko dalam penganggaran modal. Yang ke-11, mahasiswa mampu menghitung investasi dalam efek dan sekuritas. Ke-12, mahasiswa mampu mengonsepkan jenis-jenis modal, sumber penawaran modal, dan pasar modal dan pasar uang. Adapun materi-materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1 sebagai berikut. Memahami konsep dasar manajemen keuangan. Yang kedua, analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Ketiga, manajemen modal kerja. Yang keempat, investasi dalam persediaan barang. Yang kelima, investasi dalam piutang. Yang keenam, investasi dalam kas. Yang ketujuh, faktor bunga dalam pembelanjaan.
Yang ketujuh, faktor bunga dalam pembelanjaan. Yang kedelapan, investasi dalam aktiva tetap. Yang kesembilan, investasi dalam utang. Yang kesepuluh, analisis risiko dalam penganggaran modal. Yang kesebelas, investasi dalam efek dan sekuritas. Yang kedua belas, jenis-jenis modal, sumber penawaran modal, pasar modal, dan pasar uang. Referensi yang digunakan, yang pertama, Abdul Halim dan Sarwoko, Manajemen Keuangan, Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan. Yang kedua, Heri, Mengenal dan Memahami Dasar-dasar Laporan Keuangan. Yang ketiga, Lukas Setia Atmaja, Teori dan Praktik Manajemen Keuangan. Yang keempat, Heri Sartono dan kawan-kawan Manajemen Keuangan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Student Center Learning, di mana mahasiswa menjadi pusat pembelajaran. Metode SCL yang saya lakukan di kelas adalah mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang. Dalam setiap perkuliahan, saya membagikan subtema dari materi yang akan disampaikan untuk didiskusikan dalam kelompok dengan waktu 10-15 menit. Selanjutnya dipresentasikan dalam forum kelas dan didiskusikan secara bersama dengan kelompok lain. Saya menganggap metode ini sangat efektif karena setiap mahasiswa-mahasiswi mulai belajar berkomunikasi, menyampaikan ide, pendapat, gagasan dalam kelompok kecil yang akan memacu motivasi dirinya untuk berani menyampaikan pendapat pada forum yang lebih besar. Pada saat diskusi, saya berperan sebagai fasilitator dan motivator. Selesainya mahasiswa melakukan diskusi, maka saya menyampaikan materi kunci dan meluruskan setiap pendapat dari diskusi tersebut. Akhir dari penyampaian materi perkuliahan, saya bersama-sama mahasiswa menyimpulkan materi kuliah. Penilaian yang dilakukan secara objektif melalui teknik observasi atau penilaian proses yang dilakukan pada saat kegiatan perkuliahan berlangsung di kelas, saat diskusi, dan pernyataan berupa kuis. Teknik tes atau penilaian hasil berupa lembar soal yang dikerjakan oleh mahasiswa. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur pencapaian CPL yang telah ditetapkan. Bobot penilaian didasarkan pada pembobotan yang berlaku pada Universitas Timor, yakni tugas 15%, kuis 10%, partisipasi dan kepribadian 15%, UTS 30%, dan UAS 30%. Bobot penilaian ini disampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan saat kesepakatan kontrak perkuliahan semester. Berikut ini adalah cuplikan video bidang pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Selamat sore adik-adik, apa kabar? Baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan kita, saya minta salah satu dari adik-adik untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Kita tetap dalam berdiri ya. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mulai dengan doa. Sebelumnya, izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran Iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada sore hari ini, sehingga kami semua dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran. Kiranya Engkau membimbing dan menyertai kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus
Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik. Adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan ya, Pak. Baik ya. Ya, Pak. Kelihatan dari wajahnya ceria dan tidak ada yang murung ya. Ya, Pak. Anak milenial itu harusnya ceria dan tentu tidak boleh lupa untuk bekerja keras. Karena tuntutan dunia sekarang digitalisasi semakin begitu cepat majunya, menuntut kita anak-anak milenial harus terus membenahi diri dengan literasi. Baik, adik-adik, hari ini kita akan memulai perkuliahan kita. Tentu minggu lalu kita sudah memulai tentang yang namanya interpretasi analisis rasio keuangan. Jadi ada beberapa rasio yang menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk melihat kemampuan dari perusahaan itu dalam memenuhi kewajibannya untuk tetap eksis di masa-masa yang akan datang. Saya ingin cari tahu apakah masih ingat materi-materi kemarin tentang yang pertama analisis rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas itu? Mungkin ada yang ingin jawab? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Agustina Sode, NPM 41220050. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek yang segera jatuh tempo. Jika perusahaan tersebut mampu membayar utang jangka pendek yang telah jatuh tempo, maka perusahaan tersebut akan dikatakan sebagai likuiditas atau perusahaan likuiditas. Perusahaan yang liquid. Ya. Jadi terima kasih Adek. Mungkin ada yang mau menambah? Pas ya. Rasio likuiditas itu menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi itu mungkin kata kuncinya. Terus tujuan dari rasio likuiditas itu apa sih? Ada yang bisa? Tujuan dari rasio likuiditas. Satu apa? Tujuan dan manfaat rasio likuiditas yang pertama untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Baik, benar. Jadi kemampuan perusahaan dalam melunasi segala kewajiban yang segera jatuh tempo. Yang kedua mungkin ada lagi Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Menggunakan total aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Aset lancar itu apa sih? Gas, sediaan, itu saja. Terus yang kedua itu ada rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas? Ayo, masih ingat tidak? Silakan. Perkenalkan, nama saya Kanisnya OB, NPM 412009. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau rasio BPRAG merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang.
Rasio solvabilitas atau rasio Lafferage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Baik. Itu tentang rasio solvabilitas. Jadi kita perusahaan mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi aset perusahaan, utang dari sisi aset. Jadi baik adik-adik, hari ini kita maju sedikit materi kita tentang manajemen modal kerja. Seperti biasa, ada cara tentang manajemen modal kerja adalah cara tentang bagaimana perusahaan itu merencanakan setiap modal usahanya untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Karena tentu setiap mau dilakukannya suatu unit bisnis, maka kita butuh yang namanya modal. Modal itu yang dikenal dengan modal kerja kita untuk membiayai semua kegiatan operasional dari perusahaan atau organisasi tersebut. Dan modal kerja ini tentu bukan hanya bersumber dari perseorangan, tapi pun dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain, seperti dari perbankan, dari koperasi, lembaga-lembaga keuangan lain yang bisa ketika perusahaan membutuhkan dana bisa dari situ, ataupun dapat diperoleh dari investor. Kalau bicara tentang investor, maka ada kaitannya dengan perusahaan harus menciptakan yang namanya apa? Saham. Saham itu kenal ada dua, saham biasa dan saham preferensi. Ketika perusahaan membutuhkan dana, bisa dia menggunakan menerbitkan saham atau juga bisa menjual namanya obligasi. Obligasi itu surat utang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang modal kerja. Baik, seperti biasa, adik-adik akan diberi sub-sub topik untuk didiskusikan dalam kelompok yang sudah kita bentuk sejak awal kita perkuliahan, dan ini topik-topik yang adik-adik harus diskusikan. Setelah itu, jadi adik-adik diskusi dalam kelompok ini adalah untuk melatih adik-adik agar memahami materi, menggali materi secara dalam. Setelah itu baru disampaikan dalam forum diskusi besar dan kelas. Jadi kelompok 1, kelompok 2 membahas tentang pengertian modal kerja dan tujuan pengukuran modal kerja. Kelompok 2 bahas tentang penggunaan modal kerja. Kelompok 3 tentang karakteristik modal kerja. Kelompok 4 tentang formula pengukuran modal kerja, dan kelompok 5 tentang metode modal kerja. Dan yang kelompok yang tidak mendapatkan bagian dalam ini sebagai kelompok yang menggali atau kelompok yang menyangka. Jadi kita semua berperan untuk menggali materi. Waktu yang saya berikan adalah 5-10 menit. Silakan. Baik, untuk diskusinya sudah? Sudah? Sudah mulai sudah ya? Kita silakan. Kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi. Baik, selamat sore kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian modal kerja dan tujuan pengukuran modal kerja. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pemateri untuk membacakan materi. Yang pertama adalah pengertian modal kerja. Modal kerja adalah sejumlah dana atau investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek untuk membiayai kegiatan operasional keseharian perusahaan.
Supriyanto, modal kerja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, modal kerja menurut konsep kuantitatif. Secara kuantitatif, seluruh dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar disebut modal kerja, yaitu yang berupa saldo kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua adalah modal kerja menurut konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Sedangkan bagian daripada aktiva lancar yang persis untuk menutup utang lancar tidak boleh digunakan untuk operasi perusahaan karena untuk menjaga likuiditas perusahaan. Kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar itulah yang dapat atau boleh digunakan dalam operasi perusahaan. Yang ketiga adalah modal kerja menurut konsep fungsional. Dana yang digunakan sekarang dapat dibagi atas 2 fungsi, yakni dana yang menghasilkan pendapatan sekarang atau current income. Konsep ini disebut sebagai modal kerja menurut konsep fungsional, dan dana yang menghasilkan pendapatan pada waktu yang akan datang atau future income. Konsep ini bukan modal kerja. Yang berikut adalah tujuan modal kerja. Yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan memiliki sedia yang cukup. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh tambahan dana dari kreditur. Yang kelima, perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Baik, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang penggunaan modal kerja. Kesempatan berikutnya, saya berikan kepada para pemateri untuk menyampaikan materi kami. Penggunaan modal kerja merupakan salah satu aspek penting dalam mengelola keuangan perusahaan. Modal kerja mengacu pada kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari perusahaan seperti pembelian stok, upah karyawan, pembayaran tagihan, dan sewa. Penggunaan modal kerja cara lain membagi modal kerja dilakukan dengan melihat variabilitas penggunaannya, yaitu modal kerja permanen, yaitu yang pertama modal kerja primer, yang kedua modal kerja normal. Yang berikut modal kerja variabel yang terdiri dari yang pertama modal kerja musiman, yang kedua modal kerja siklis, dan yang ketiga modal kerja darurat. Baik, sekian dari presentasi kami kali ini. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada materi membaca hasil kerja kami. Karakteristik modal kerja. Bambang Rianto mengklasifikasikan modal kerja sebagai berikut. A. Modal kerja permanen. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja permanen terdiri dari yang pertama modal kerja normal, yang kedua modal kerja primer. Modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal.
Modal kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang berikut model kerja variabel adalah model kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Model kerja variabel terdiri dari model kerja musiman, model kerja siklis, dan model kerja darurat. Model kerja musiman yaitu model kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Model kerja siklis yaitu model kerja yang setiap perubahannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjunktur. Yang berikut model kerja darurat, yaitu model kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Metode untuk meramalkan modal kerja yakni yang pertama, metode keterkaitan dana dan pengeluaran kas. Yang kedua, metode perputaran modal kerja. Yang ketiga, metode cost block. Yang pertama, metode keterkaitan dana atau pengeluaran kas. Dalam metode ini terlebih dahulu ditentukan beberapa jumlah pengeluaran kas setiap hari dan berapa lama dana itu terkait. Yang kedua, metode perputaran modal kerja. Kebutuhan modal kerja ditentukan dengan cara membagi taksiran penjualan dengan perputaran modal kerja tahun lalu. Perputaran modal kerja tahun lalu itu diperoleh dengan cara membagi penjualan tahun lalu dengan rata-rata modal kerja. Yang ketiga, metode cost block. Metode ini mendasarkan diri pada aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Kelebihan CEF di atas atau CEO disebut aliran kas masuk bersih atau net cash inflow. Inilah hasil presentasi kelompok kami. Ada kelompok berikut yang mau jawab. Kelompok jawab. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 dengan pertanyaan mengapa future income tidak termasuk dalam modal kerja. Karena future income itu adalah pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang dan belum bisa digunakan sebagai modal kerja untuk saat ini atau belum bisa digunakan untuk operasional perusahaan saat ini, maka itu tidak termasuk dalam modal kerja.
Silakan kembali lagi. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Elsa. Dia punya pertanyaan, apakah perputaran modal kerja dapat mempengaruhi menentukan keberhasilan perusahaan? Semakin cepat perputaran modal kerja perusahaan, maka kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba melalui penjualan akan meningkatkan karena modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut cepat berputar sehingga segera dapat digunakan kembali oleh perusahaan tersebut untuk melanjutkan kegiatan operasi perusahaan tersebut. Apakah saudari Elsa menerima jawaban kami atau ada tanggapan dari saudari mengenai jawaban kami? Dari saya, terima kasih. Silakan, masih ada satu penanya lagi yang mau dijawab. Dua ya. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Dengan bunyi pertanyaan, berikan contoh dari modal kerja primer dan modal kerja normal. Contoh dari modal kerja primer yaitu modal kerja primer, contohnya modal saham yang diberikan oleh pemilik perusahaan dan pinjaman bank jangka panjang yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan. Modal kerja normal, contohnya modal kerja, contohnya pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan pembayaran utility perusahaan. Terima kasih. Apakah pas? Kelompok sudah. Bandingkan hasil kerja kelompok dengan yang dipakai.
Ada yang dapat? Sama? Baik, berarti kas 2020 kas piutang persediaan dan bekerja 430 ya? Ya. Terus 2021 800 dan taksiran penjualan itu ada 6 juta 100 ya. Terus tahun 2000 ya? Tahun 2000 bukan tahun 200 ya. Ini 2000 4.550.000. Dengan demikian perputaran modal kerja tahun 2000 dan itu dapatnya 7 kali 7,39 kali. Terus taksiran penjualan untuk tahun 2001 terdapat 875. Sama ya? Oke, betul kan? Cek. Oke. Baik, kita lanjut bahwa perputaran modal kerja dapat pula dicari dengan membagi ini 360 hari per tahun ya? Dengan jumlah keterikatan dana, ya jumlah keterikatan dana dalam modal kerja dapat diperoleh dengan cara ini. Menjumlahkan keterikatan dana dalam kas piutang dan dalam persediaan. Ini KDDK, keterikatan dana dalam kas, keterikatan dana dalam persediaan, piutang, keterikatan dana dalam persediaan. Kalau kita masukkan ke kasus yang tadi, kita dapat 48.659 hari atau 49 hari. Jadi mengirimkan perputaran modal kerja adalah sebanyak summary yang dilakukan ke bawah. Terus yang berikut adalah yang terakhir metode cash flow. Jadi metode cash flow ini metode yang didasarkan dari pada aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Perhatikan. Jadi teman-teman, ini adalah soal teman-teman bawa pulang ke rumah dan kerjakan dalam kelompok. Ya, minggu depan dipresentasikan dalam kelompok. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari materi kita hari ini. Kita sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka kita bisa simpulkan sama-sama. Cukup jelas? Cukup jelas atau sangat jelas? Sangat jelas. Di suara tidak ada lain. Intinya mulai lapar. Tidak. Ini orang manajemen, orang bisnis itu tidak boleh lapar. Karena hitung uang. Hitungnya uangnya banyak, tapi di dompet itu sedikit. Jadi kita harus memiliki konsep dulu, membangun pemahaman kita tentang pengelolaan ilmu-ilmu literasi, sehingga ketika kita sudah berhadapan dengan uang yang tadi kita bayang-bayangkan itu, kita sudah bisa mengelolanya dengan baik. Jadi adik-adik harus berinteraksi banyak di dalam perkuliahan ini. Adik-adik harus banyak menggali informasi tentang bidang ilmu adik-adik, yaitu manajemen bisnis. Jadi ini orang-orang bisnis semua. Yang besok-besok 10 tahun ke depan, ada yang mungkin 5 tahun ke depan sudah jadi bisnis lokal, nasional, bahkan sampai ke internasional.
Untuk menjadi bisnis internasional itu tidak sulit untuk zaman sekarang. Tinggal kuasai teknologi, tidak perlu buat produk juga bisa jadi bisnis internasional. Turun ke masyarakat, lihat masyarakat punya produk-produk yang bagus, teman-teman jadi perantara. Foto dia, buat dia dalam bentuk yang bagus, posting ke sosial media, maka semua orang bisa mengakses dan bisa ketika ada yang berminat menghubungi saudara. Maka saudara bisa mengambil keuntungan dari selisih. Dapat laba, dapat pahala karena membantu orang yang masyarakat yang susah di desa, membantu untuk menjual orang. Itu pekerjaan yang menghasilkan dua keuntungan besar. Membantu orang miskin itu pahala besar. Terus membantu income adik-adik, dia bisa belajar. Jadi kita bisa simpulkan materi kita bahwa disimpulkan bahwa modal kerja itu adalah bagaimana perusahaan membangun bisnis. Dan ketika perusahaan membangun bisnis harus membutuhkan modal sekarang. Membutuhkan modal sekarang terlalu banyak. Sumber-sumber pendanaan itu banyak. Ada banyak lembaga keuangan yang siap men-backup unit atau usaha bisnismu. Tinggal bagaimana adik-adik merumuskan unit bisnis. Jangan takut dengan modal. Kalau dulu orang membangun usaha takut modal tidak ada, tapi sekarang orang membangun usaha modal. Hasil penelitian berkaitan dengan tingkat produktivitas itu bahwa modal itu selalu ada. Bagaimana produktivitas kita untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Jadi kata kuncinya di situ adik-adik bahwa mari berjuang, semangat berjuang, dan tentu belajar terus untuk menata hari esok dengan penuh kesuksesan. Baik, kita sampai sini saja. Kita ketemu lagi dan kita tutup dengan doa. Siapa yang mau maju depan doa kita teman sekarang memberi marilah kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran ini betul dalam nama Bapa. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami semua dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya Engkau bimbing kami dalam perjalanan sehingga kami tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan padamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan